LRT setelah beroperasi 2 tahun, penumpangnya kok sepi-sepi aja ya? Aku rasa penyebabnya ini deh. Setelah dari Terminal Pondok Pinang, aku bergegas menuju ke stasiun LRT yang letaknya berada di Dukuh Atas, Sudirman, teman-teman. Sebenarnya aku penasaran karena 2 tahun lalu setelah launching perdana, aku mencoba LRT. Seperti apa kira-kira untuk penumpangnya? Apakah okupansinya sudah membaik? Karena dulu pas line perdana itu ramainya hanya di stasiun awal dan juga di stasiun akhir. Kira-kira setelah 2 tahun beroperasi, apakah penumpangnya sudah mulai ramai atau belum ada perubahan yang signifikan terhadap peminat LRT ini? Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, akhirnya aku langsung bergegas menuju ke stasiun LRT yang ada di Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Untuk letak stasiun LRT Dukuh Atas sendiri berada di pusat kota, jadi dekat sekali dengan gedung-gedung perkantoran yang ada di daerah Sudirman. Di dekat stasiun LRT Dukuh Atas juga terdapat sebuah sungai. Ini sungai apa sodetan gini sih ya? Ini kalau bening bisa buat healing gitu teman-teman. Tapi sayangnya di sini airnya masih butek gini, jadi ya kurang segar gitu ya. Oke, daripada kelamaan kita langsung aja naik menuju ke stasiun LRT-nya teman-teman. Ini di sini disediakan eskalator, jadi kalian nggak perlu capek-capek naik anak tangga ya. Terus di atas ini juga terdapat sebuah Indomaret. Jadi buat teman-teman yang mau jajan-jajan dulu, beli kopi ataupun beli cemilan ringan, di sini banyak kok warung-warung kayak gini. Kemudian tadi juga ada warung toko roti. Jadi buat kalian yang lapar nggak perlu khawatir karena di sini banyak tenan-tenan makanan gitu. Nah, kita langsung aja masuk. Saat ini jam menunjukkan pukul 8:05 pagi, jadi masih pagi banget. Kita santai-santai aja dulu kali ya. Nah, buat kalian yang mau naik LRT diharuskan punya kartu Imani dulu ya. Kalau KMT kayaknya masih bisa deh, jadi kalian harus punya Imani dulu. Kemudian untuk cara masuknya itu sama aja seperti kalian naik KRL, tinggal tempelin aja di gate stasiun, lalu kalian dorong untuk masuknya. Untuk suasana stasiun LRT Dukuh Atas pagi ini terpantau cukup lengang. Ini aku mau ke toilet dulu sebelum naik ke peron stasiunnya. Untuk kondisi stasiun LRT Dukuh Atas ini nyaman banget. Terdapat beberapa informasi yang tertera jelas, ada petunjuk arah, kemudian toiletnya juga bersih, gate-nya juga rapi, petugasnya juga ramah-ramah. Nggak perlu takut ataupun bingung apabila kalian berkunjung ke stasiun LRT Dukuh Atas ini. Tempatnya juga nyaman, bersih, dan pokoknya enak banget buat kalian bepergian, aman pokoknya teman-teman. Nah, ini aku langsung aja naik menuju ke peron keberangkatan. Jadi untuk LRT di stasiun Dukuh Atas ini terdapat 2 rute ya. Yang pertama ke stasiun Harjamukti daerah Cibubur, kemudian yang satunya itu ke daerah Jatimulya, Bekasi Timur teman-teman. Nah, jadi waktu itu pas line perdana aku sempat naik yang ke Harjamukti daerah Cibubur sana. Nah, kali ini aku bakal mencoba rute satunya yang menuju ke Bekasi. Kira-kira perbedaannya apa, kemudian untuk tarifnya berapa, simak terus videonya dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ini mana mas? Bekasi Pak. Bekasi? Iya. Stasiun berikutnya, Setiabudi. Next station, Setiabudi. 1
Dari stasiun Duku Atas kita akan melewati beberapa stasiun pemberhentian seperti Setiabudi, Cililitan, Cawang, dan sampai terakhir di stasiun Jatimulya. Buat kalian yang mau ke stasiun Harjamukti, kalian bisa transit di stasiun Cawang, ataupun buat kalian yang mau naik kereta cepat, kalian bisa turun di stasiun Halim. Kayak gitu teman-teman. Untuk jadwal keberangkatannya dari stasiun Duku Atas itu dimulai dari jam setengah 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Untuk tarifnya sendiri bisa dilihat di layar handphone kalian ya. Dan kondisi saat ini penumpangnya masih sepi banget teman-teman. Jadi ini di gerbong yang belakang hanya terdapat 3 orang penumpang saja. Nah itu sepi sekali karena tarifnya yang terlalu mahal, atau emang saat ini banyak pekerja yang libur, jadi keretanya terlihat cukup sepi. Dari lawan arah juga nampaknya terlihat sepi juga. Mungkin karena hari ini sudah H-3 Lebaran, jadi banyak pekerja yang sudah meninggalkan ibu kota seperti itu. Stasiun transit ke LRT Cibubur Line. Cawang Interchange. Change at this station for the LRT Cibubur Line. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Stasiun Cawang merupakan stasiun yang cukup strategis menurutku, karena di sini kalian bisa transit untuk menuju ke stasiun Harjamukti, ataupun kalian bisa turun di stasiun LRT Cawang ini untuk kemudian melanjutkan perjalanan naik Transjakarta, karena di bawah sini tuh ada jalan raya yang di Cawang dekat Universitas Kristen Indonesia dan dekat dengan halte Cawang Sentral, dan di situ banyak sekali koridor Transjakarta yang tersedia untuk kalian melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah yang ada di Jakarta. Di dekat sini juga terdapat percabangan jalur antara stasiun Cawang menuju ke stasiun Harjamukti ataupun dari stasiun Cawang menuju ke stasiun Jatimulya. Nah ini kita ambil ke kiri untuk kemudian melanjutkan perjalanan sampai dengan stasiun Jatimulya. Nah setelah ini kita akan melewati stasiun Halim, dan buat teman-teman yang mau nyambung naik kereta cepat bisa turun di stasiun Halim, dan stasiun kereta cepatnya itu bersebelahan dengan stasiun Halim, jadi kalian mudah banget buat transit di situ. Stasiun transit ke kereta api cepat Jakarta Bandung. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Halim Interchange. Change at this station for Jakarta Bandung High Speed Railway. The doors on the right side will open. Halim Interchange. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Yang aku suka dari LRT ini, kursinya itu udah nyaman banget, kemudian penumpangnya itu lebih sepi. Jadi buat kalian yang
males berdesakan naik KRL, kalian bisa mencoba naik LRT yang penumpangnya lebih sedikit ini. Kemudian untuk AC-nya sendiri ini udah dingin banget, jadi emang bener nyaman dibandingkan naik KRL. Dan di setiap gerbongnya juga terdapat CCTV, jadi lebih aman aja gitu teman-teman. Dan juga ada satu petugas security yang siap membantu apabila ada kesulitan ataupun penumpang yang bingung terhadap rute-rute yang dilalui oleh LRT Jabodebek ini. Buat kalian yang masih bingung untuk rute-rute dari LRT ini, kalian bisa cek mandiri di Google Maps teman-teman. Caranya gampang banget, kalian tinggal masuk ke Google Maps, kemudian ketik untuk stasiun yang saat ini teman-teman lewati, kemudian diklik dan disitu tertera untuk jadwal keberangkatan dari stasiun yang kalian pencet tadi menuju ke stasiun LRT Harjamukti ataupun Jatimulya. Nah, ini yang biru menunjukkan untuk stasiun Cibubur dan yang hijau ini menunjukkan stasiun Jatimulya. Untuk kecepatan kereta LRT sendiri ini mentok di 80 km per jam teman-teman, jadi udah cukup cepat. Jadi kita lihat aja nanti dari stasiun Duku Atas menuju ke stasiun Jatimulya membutuhkan waktu berapa menit perjalanannya. Satu lagi yang aku suka dari LRT Jabodebek ini teman-teman, di dalam kabin penumpangnya itu terdapat pewangi ruangan sehingga ruangan penumpang tetap terjaga kewangiannya, kemudian kebersihannya juga luar biasa. Jadi emang nyaman banget buat penumpang yang ingin bepergian. Tentunya kalian gak perlu khawatir kalau kalian ketiduran, karena announcemen di kereta ini cukup keras dan di setiap pintunya itu terdapat running text. Jadi kalau kalian sempat tertidur kemudian bangun-bangun kalian bingung ini ada di mana ya, itu kalian tinggal lihat running text yang ada di atas pintu. Nggak kerasa ya teman-teman, ini kita udah tiba di stasiun LRT Jatimulya sekitar jam 9 kurangan gitu teman-teman. Ini aku langsung turun menuju ke bawah karena hari ini merupakan hari Jumat, jadi aku harus pulang cepet-cepet sebelum Jumatan ya. Dan terima kasih yang udah mau menyimak videoku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kira-kira kita enaknya jalan-jalan kemana lagi ya?